Terima kasih sudah mengundang saya, Pak Artono Bulusi. Terima kasih juga teman-teman sudah bergabung di acara sharing alumni ini. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Edi. Saya angkatan 2015. Jadi di sini saya akan membahas tentang data science dan analitik di industri farmasi. Mungkin ini perkenalan, saya Nasisaro Edi Wiyoto, sekarang bekerja di Dexa Group sebagai data scientist dari 1 tahun yang lalu. Nah, ini mungkin belum pernah ada yang lihat saya. Nah, jadi ini saya, itu tuh yang ini gue itu. Kalau dulu di Jogja ini masih ini saya, tapi udah ke sini jadi ini gue kayak gitu. Oke, mungkin lanjut. Nah, jadi saya bekerja di Dexa Group. Dexa Group itu apa sih? Dexa Group itu perusahaan obat. Mungkin nggak banyak juga yang dengar, soalnya fokusnya di Dexa Group itu adalah obat-obat etikal atau obat-obat resep dokter yang tidak boleh dipromosikan kan. Jadi nggak ada iklannya di TV atau di spanduk-spanduk kayak gitu juga nggak banyak. Nah, jadi fokusnya di obat etikal dan bisnisnya itu adalah bisnis B2B, yaitu bisnis to bisnis. Jadi memproduksi obat lalu menjual ke kebanyakan distributor. Distributornya itu seperti apa? Ya, seperti apotek, rumah sakit, lalu eh, PBF namanya, pedagang besar farmasi. Nah, saya sebenarnya bekerja di PT Inersia Utama ini. Inersia Utama adalah holding company-nya dari dari perusahaan-perusahaan ini. Ada Dexa Medica, ada Veron, lalu Punko, Beta, dan sebagainya. Grup yang di sebelah kiri ini fokus untuk produksi, sedangkan untuk distribusi ini ada grup di sebelah kanan, yaitu grup Argon namanya. Ini untuk distribusi obatnya. Nah, lalu eh, sebagai data scientist di Dexa Group, kerjaan saya ngapain aja, apa aja yang saya kerjakan gitu kan, di bidang apa. Nah, ini ada di bidang marketing, lalu finance, dan supply chain. Di marketing biasa ya kita dekat dengan customer kan, kita memprediksi perilaku customer, kita bagaimana caranya customer itu agar beli lebih banyak, seperti itu. Untuk finance, ada kredit limit. Kita pembelian obat itu kan bisa nggak langsung bayar ya. Jadi kayak diberi piutang gitu, utang gitu ke customernya. Nah, kita harus menentukan nih limit kredit mereka itu berapa. Lalu juga kita membuat credit risk untuk profiling customer kita. Lalu supply chain ini dari pembelian bahan baku, lalu manufaktur di pabrik sampai distribusi. Ini ada di supply chain. Nah, setelah ini mungkin saya akan memberikan contoh-contoh pekerjaan apa aja mungkin dari beberapa poin ini, marketing, finance, dan supply chain ini. Yang pertama itu customer segmentation. Customer segmentation itu kita di sini pakai RFM, model RFM, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Jadi resensi itu semakin banyak, seberapa lama customer itu terakhir beli. Jadi semakin recent, kita semakin suka. Oh, dia barusan beli nih. Itu akan lebih baik daripada yang sudah lama beli. Kayak gitu. Nah, lalu frekuensi. Frekuensi itu seberapa frequent customer-customer itu beli. Seberapa sering. Lalu monetary itu seberapa banyak secara duitnya customer itu beli. Jadi kan ada yang belinya banyak tapi value-nya sedikit, ada yang belinya sedikit tapi value-nya banyak kayak gitu. Nah, ini digunakan untuk apa sih? Ini digunakan untuk mensegmentasi customer kita. Jadi kita membuat segmentasi customer. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat marketing.
Jadi kayak kita menawarkan promo atau menawarkan benefit pada customer seperti itu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan, kalau ada customer yang lost, ini mungkin kita bisa kasih promo untuk ya agar mereka tidak hilang. Atau jika kita sudah menilai sepertinya kalau mereka hilang digantikan dengan customer yang baru, kita lebih baik maintain customer baru daripada mencoba mempertahankan mereka karena cost-nya mungkin lebih besar untuk mempertahankan mereka daripada mencari customer baru. Kayak gitu juga bisa. Nah, dari segmentasi customer ini memang ada pembahasan lebih lanjut dengan tim marketing untuk bagian mendesain promonya seperti itu. Nah, ini untuk evaluasinya. Jadi kita bisa evaluasi dari periode ke periode. Kita bisa lihat customer-nya bergerak bagaimana dari low customer yang merah ini. Dia, cara bacanya gini, dari yang oranye ini di bulan Januari, itu medium customer-nya ada yang bergerak ke low customer. Demikian juga dari medium ke high value customer dan seterusnya. Jadi kita bisa selalu memantau pergerakan customer, segmentasi customer-customer kita kayak gitu. Untuk melakukan promosi marketing kita juga mengevaluasinya dengan A/B testing. Jadi untuk lebih mengetahui apakah marketing atau promosi ini sebenarnya berlaku atau enggak sih sebenarnya, berjalan seperti yang diharapkan enggak sih sebenarnya, ada benefitnya enggak sih seperti itu dari customer segmentation. Lalu ada sourcing price recommendation. Nah, jadi ini termasuk supply chain. Ini salah satu project pertama saya waktu join, waktu probation. Jadi ada tim namanya tim sourcing. Mereka itu tugasnya membeli bahan baku untuk pembuatan obat. Jadi mungkin membeli paracetamol atau membeli apa bahan baku obat seperti itu ya. Mereka mau dibuatkan semacam rekomendasi kira-kira mereka itu harus beli di harga berapa dengan beberapa parameter yang ada. Ya, kita ada data internal, ya data dari historical pembelian atau data dari yang bisa mereka peroleh seperti itu. Lalu kami gabungkan dengan data eksternal seperti kondisi ekonomi saat ini. Ya, ada currency karena kan belinya dari luar ya, dari India, China, Eropa seperti itu. Jadi ada currency di sini, ada oil, gas, harga batu bara dan harga palm kayak gitu. Nah, ini dimodeling untuk menghasilkan seperti ini. Jadi nanti usernya memasukkan saat ini nih lagi gimana sih kayak gitu kan. Dia mau beli berapa, lalu harga-harga bahan baku. Jadi API, bahan baku obat itu ada bahan bakunya lagi kan. Jadi ketika kita mau beli bahan baku, ya harga bahan bakunya lagi itu yang menjadi faktor juga di sini. Jadi semua harga itu, lalu rekomendasi kita harus beli berapa kayak gitu. Misal, ini dari linear model direkomendasikan beli $31, sementara dari model yang lain $30,74 seperti itu. Nah, lalu ini kan datanya terus bergerak. Setiap bulan datanya bergerak, tim sourcing masukin data lagi baru seperti itu kan. Nah, jadi kami harus memantau kinerja modelnya juga kan. Memantau begitu. Nah, jadi setiap ada data baru masuk akan dievaluasi. Lalu ketika ada yang butuh improvement, itu akan langsung meng-email ke saya. Jadi kayak, oh ini errornya gede banget nih, bisa diimprove apa kayak gitu. Dan itu berjalan otomatis karena sudah dijadwalkan. Gitu. Oke, lanjut. Di sini terkait optimisasi, optimisasi di pabrik. Ini mungkin dekat banget dengan matematika sih ini. Nah,
Jadi kalau di pabrik kan kita mau produksi gitu ya, ada rencana produksi, idealnya kita produksi bagaimana gitu kan. Tapi kita punya constraint nih, ada constraint raw material, kapasitas mesin, dan kadang marketing request. Marketing request itu kadang, ya saya mau pokoknya di bulan ini produksi obat ini, kayak gitu. Nah, itu modelingnya gimana? Jadi dari forecasting itu untuk menentukan seberapa banyak produk yang harus kita produksi. Jadi sebelumnya kita harus melakukan forecasting dulu nih. Forecastingnya juga udah harus bagus, sudah harus benar. Kalau dasarnya dari forecasting aja udah banyak errornya, itu nanti ke belakangnya juga kacau. Jadi di tim data scientist juga kami melakukan forecasting dari demand untuk setiap produk. Lalu tadi kita punya constraint ini, tiga, raw material, machine capacity, lalu marketing request, kayak gitu kan. Nah, lalu kita juga harus punya objektif. Objektif kita melakukan optimasi ini untuk mencari apa sih? Apakah mencari margin, atau untuk memenuhi demand, atau untuk, ya pokoknya mesinnya seluruhnya bekerja, atau untuk, ini namanya ideal index. Ideal index itu adalah jumlah produk-produk yang aman secara stok, aman secara indeks lah, aman secara stok gitu. Pokoknya stoknya aman untuk katakan 3-2 bulan ke depan secara nasional. Gitu. Nah, hasilnya itu apa? Hasilnya itu adalah actionable WO atau working order. Jadi kita bisa yakin bahwa hasil dari optimisasi ini memang benar-benar bisa dijalankan karena tidak melewati constraint raw material dan mesin capacity. Nah, sebelumnya, sebelum menggunakan ini, tim planner itu kadang membuat actionable WO-nya itu terlalu optimis, jadi banyak yang sisa seperti itu. Atau terlalu pesimis, sehingga di akhir bulan masih sisa 2-3 hari, itu udah harus cari tambahan lain dari yang udah mereka rencanakan seperti itu. Nah, tapi harapannya dengan optimisasi ini, apapun keluarannya nanti itu sudah itu diharapkan bisa dikerjakan di 1 bulan atau 1 minggu yang sudah direncanakan. Nah, setelah actionable WO, itu lanjutannya apa? Itu adalah production schedule. Jadi, ketika kita udah tahu apa aja yang mau kita produksi, kita membuat schedulingnya, kita membuat jadwal produksinya. Mana sih yang harus diproduksi duluan? Karena kan ada banyak banget produk, ada ratusan produk, lalu ribuan step, mesinnya juga hampir 100, itu kan itu kayak main puzzle, tapi rumit lah karena banyak aturan. Nah, ketika kita salah memilih ya, misal produk A produksi duluan, itu akan berpengaruh ke produk-produk di belakangnya, antrian ke belakang. Nah, jadi production schedule ini cukup menantang sih di sini, karena dia banyak sekali kemungkinan di dalam membuat optimasi ini. Oke, nah itu gimana cara optimasinya? Nah, kalau waktu kuliah mungkin pernah bertemu dengan soal seperti ini kan, soal linear programming. Jadi di situ ada pabrik mau memproduksi 2 buah produk, yaitu X1 dan X2, menggunakan 2 raw material, R1 dan R2. Objektifnya adalah memaksimumkan Z. Mungkin Z ini profit ya, 1,5 untuk X1 dan 1 untuk X2. Lalu ada constraint-nya, constraint raw material itu berarti produk X itu menggunakan 2 raw material X1, sementara produk X2 menggunakan 1. Nah, lalu stok raw material X1 itu 5. Jadi tidak boleh, penggunaan mereka itu tidak boleh melebihi dari stok, kayak gitu ya. Lalu ada juga constraint produk, demand. Jadi ya demand itu harus di constraint, karena kalau tidak kita akan produksinya itu berlebih. Kalau produksinya berlebih itu nanti efeknya ke inventory. Jadi menuhin gudang aja lah. Padahal kita belum tentu bisa menjual di jadwal yang seharusnya gitu.
kita juga tidak mau gudang kita penuh kan, karena itu juga ada cost. Nah, jadi demand itu juga harus dibatasi. Nah, kalau di linear programming mungkin ada metode grafik gitu kan. Di sini ketemu solusi optimumnya di 0,25. Nah, tapi kalau di pabrik, karena produksinya itu dalam batch, kita tidak bisa produksi setengah batch atau 0,3, 0,25 batch, seperti itu kan. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya integer programming, estimasi integer. Nah, kenapa Kak harus menggunakan ini? Kenapa tidak sekedar rounding aja? Oh ya, solusinya 0,25, ya udah kita rounding jadi 0,2 kayak gitu. Nah, itu tidak demikian karena sebenarnya yang optimum itu ada di 3,2 seperti itu. Jadi dengan sekedar membulatkan itu tidak tidak menjamin solusi itu menjadi solusi optimal lagi. Gitu. Jadi makanya kami di sini menggunakan integer programming. Nah, misal contohnya kita mau memaksimumkan margin. Gini fungsinya. Jadi selalu punya constraint material ya. Jadi fungsi objektif kita ya perkalian M1 dan P1, di mana M1 itu margin per batch untuk produk I. Dan P1 itu jumlah batch yang harus diproduksi untuk produk I. Lalu constraint material kita apa? Constraint material kita adalah P1 berapa banyak jumlah produk I yang akan diproduksi dikali material yang dibutuhkan untuk memproduksi produk I, material J ya. Nah, lalu itu harus jumlahnya kurang dari stok material J kita. Jadi seperti itu kira-kira pemodelannya. Nah, tadi kan constraint-nya ada beberapa, ada constraint material, mungkin seperti itu pemodelannya. Lalu ada marketing request. Misal marketing request itu mau pokoknya produk P2 itu diproduksi minimal 3. Ya udah, berarti kita tinggal menambahkan persamaan ini aja ke constraint kita. Kayak gitu. Nah, sebenarnya challenge-nya di project ini apa sih? Ini ada beberapa. Kita harus bisa mengakomodasi alternatif mesin gitu ya. Jadi dari satu produk itu bisa menggunakan berbagai macam variasi mesin. Karena dia ada beberapa step kan dari mencampur bahan baku, lalu pengisian ke kapsul, atau mencetak tablet, lalu stripping, boxing, dan sebagainya. Nah, itu untuk satu produk aja, kemungkinan perbedaan routing namanya. Routing, jadi dia mungkin di routing 1 pakai mesin 1, 2, 3, di routing 2 pakai mesin 2, 4, 5, seperti itu. Nah, itu perbedaannya di satu produk aja bisa seratusan. Jadi ini memang nanti matriksnya sangat gede untuk menyelesaikan ini. Lalu juga ada problem, yaitu namanya intermediate product. Nah, kadang kita memproduksi itu kan nggak langsung jadi ya, nggak langsung dari bahan baku, langsung jadi produk yang siap dijual. Karena ada beberapa produk yang sebenarnya sama, tapi di beberapa step aja yang berbeda. Misalnya, Dexa ekspor produk ke Vietnam dan Filipina. Produknya sebenarnya sama, tapi kan mungkin waktu tablet itu kan di-press ya, dicap. Jadi dari proses itu tableting itu bisa berbeda, karena yang satu harus pakai capnya Filipina, yang satu harus pakai capnya Vietnam. Nah, jadi kita harus mengconsider ini juga. Kenapa? Soalnya kadang untuk memproduksi intermediate produk itu batch-nya tidak sesuai dengan yang namanya finish good product atau produk yang langsung jadi. Jadi, misal tadi Filipina dan Vietnam, itu batch size di Filipina 300.000, batch size di Vietnam 300.000, tetapi untuk memproduksi satu intermediate produk yang mereka butuhkan itu batch size-nya 1 juta. Nah, jadi kami juga harus memperhatikan itu agar ya
optimal saja. Jadi ketika kita mau produksi batch size intermediate product yang 1 juta itu, kami harus memastikan bahwa itu akan terpakai penuh, setidaknya mendekati lah 1 juta. Jadi tidak bisa kalau kita cuma butuh 300.000 lalu produksi 1 juta, itu nggak bisa. Jadi minimal ya mungkin 900.000 baru oke, boleh produksi yang 1 juta ini, seperti itu. Lalu juga ada problem multi I/O, ini multi pabrik. Ya, jadi Dexa sendiri kan ada punya beberapa pabrik ya. Nah, jadi produk mana yang bisa di pabrik mana, karena misal pabrik A lagi penuh nih, bisa nggak kasih ke pabrik B kayak gitu. Nah, itu juga menjadi sebuah challenge. Nah, lalu ada lagi yaitu working in progress. Nah, jadi ketika kita lagi melakukan planning, itu kan sebenarnya pabriknya jalan terus ya, mesin itu terus bekerja. Nah, bisa jadi apa yang kita rekomendasikan untuk 1 bulan ke depan sebenarnya sudah dikerjakan saat kita melakukan planning. Nah, seperti itu juga harus dihandle di sini. Oke, itu dari objektif dan pemodelannya. Sebenarnya objektifnya itu bisa ada lagi ya. Yang tadi kan hanya single objektif, tapi ada juga multi objektif. Nah, di sini planner di pabrik kadang menggunakan ini. Jadi mereka tuh nggak cuma mau, oh aku mau produksi yang marginnya gede. Nggak gitu, karena mereka juga harus mencapai target, misal target demand tadi. Jadi mereka harus memproduksi sekian ratus juta pieces dalam 1 bulan. Nah, itu target mereka sebenarnya itu. Lalu juga target dari marketing kan, ya pokoknya barang-barang ini harus stoknya aman seperti itu kan. Nah, makanya di sini kami juga mendevelop multi objektif agar ya kita bisa melihat tidak dari satu objektif lah. Jadi misal ada weighted method. Jadi misal kita pilih margin dan demand. Kita bobotkan tuh, oh ya 50% margin, 50% demand. Nah, nanti modelnya akan mencari yang maksimum sesuai dengan 50% itu. Atau leksikografik. Nah, leksikografik sih yang sebenarnya lebih banyak dipakai. Jadi misal tadi sama margin dan demand, misal pertama yang dipilih margin. Ketika udah dapat margin, katakan 100 juta seperti itu ya. Nah, mereka akan mencari lagi apakah dari solusi 100 juta itu, atau ya turun sedikit, jadi pokoknya minimal 95 juta, kita bisa memproduksi barang lebih banyak nggak. Jadi kalau yang di single objektif, misal optimumnya di 100 juta dengan 200 juta pieces, tapi di sini kita cari lagi nih, ada kemungkinan lain nggak? Misal, oh bisa nih 98 juta, tapi jadinya 225 juta pieces. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin mereka akan pilih di solusi yang kedua. Gitu. Lanjut. Nah, setelah dari actionable working order tadi, kita kan harus melakukan ini ya, apa, penjadwalan. Nah, seperti ini kira-kira penjadwalannya. Jadi ini saya screenshot saja dari tengah Gantt chart yang besar sekali, itu Gantt chart-nya. Kira-kira seperti ini. Bagian yang abu-abu ini bagian yang abu-abu ini mesinnya mati ya. Jadi ini mungkin tengah malam. Ini tengah malam, lalu ini hari Minggu. Di hari Minggu itu pabrik hanya satu shift. Nah, lalu ini ada produk-produknya. Mana yang harus duluan, seperti itu. Nah, ini challenge-nya juga ada. Dan ini susah challenge-nya, karena ya problemnya sendiri lebih sulit. Ya, jadi challenge-nya ada beberapa, yaitu mesin downtime. Jadi kan mesin perlu dikalibrasi ulang ya. Perlu disetting, perlu dirawat, seperti itu. Jadi usernya harus bisa memasukkan kapan sih dia mau melakukan maintenance, seperti itu. Nah, ketika mesin itu dilakukan maintenance, kan kita nggak bisa pakai itu. Nah, jadi itu juga harus diconsider di planning kita. Lalu ada yang namanya mesin cleaning. Mesin cleaning ini kita membersihkan mesin setelah dipakai. Nah, ada dua jenis. Ketika kita memproduksi obat yang bahan bakunya sama, dia itu tidak perlu cleaning yang benar-benar sulit. Jadi kayak ya mungkin dia bersihin sedikit aja bisa lanjut lagi gitu. Nah, tapi
untuk produk-produk yang bahan bakunya berbeda, itu harus dilakukan deep cleaning. Jadi biar tidak terjadi kontaminasi bahan baku di situ kan. Nah, jadi kami juga harus memasukkan constraint ini. Jadi kapan dia harus deep cleaning, kapan dia harus cleaning biasa. Soalnya itu perbedaan waktunya cukup jauh ya. Kalau cleaning biasa itu bisa 30 menit. Kalau deep cleaning itu bisa 6 jam untuk membersihkannya. Lalu juga challenge-nya masih dengan marketing request. Marketing request ini misal, oh saya mau produk A diproduksi di minggu pertama. Atau saya mau pokoknya 20 batch produk B di deadline-nya di 20 Oktober. Itu. Ini juga harus dipertimbangkan. Lalu ini masih di supply chain, inventory optimization. Tadi kan kita udah bicara tentang dari sisi manufaktur ya, optimisasi di manufaktur, di produksi. Nah, di inventory sebenarnya juga ada optimisasinya. Nah, ini contoh dari Google. Jadi kita mensegmentasi produk-produk kita. Jadi ada kategori A, kategori B, kategori C, apakah dia fast moving atau slow moving, atau apakah dia volumenya butuh besar atau tidak, kayak gitu kan. Nah, kita harapannya di sini ya lebih banyak fokus ke produk-produk yang memang mengenerate uh, value-nya gede kayak gitu ya. Jadi misal produk A gitu. Ini secara pengkelompokan produk saja gitu. Nah, tapi ada yang lain. Kita ingin meminimumkan di sini objektifnya meminimumkan shipping cost, lalu out of stock cost dan inventory cost. Shipping cost itu adalah cost pengiriman. Lalu asumsinya kan kalau kita kirim lebih banyak itu kan lebih murah per produknya ya. Jadi kayak kalau kita kirim barang 1 kilo 30.000, tapi kita kirim barang 1 ton mungkin cuman berapa belas juta seperti itu kan. Jadi secara satuan itu akan lebih murah. Lalu ada out of stock cost, ini adalah cost yang terjadi jika kita kehabisan barang. Jadi kita terjadi out of stock. Costnya itu apa ya? Kita kehilangan kesempatan. Kita juga namanya jadi jelek nanti. Apalagi tadi Argon Group kan perusahaan distribusi. Jadi mereka berpartner dengan perusahaan obat lain kan seperti Pfizer, lalu ada Inkalbe atau mana gitu. Jadi kalau barang-barang yang mereka distribusikan out of stock kan mencederai reputasi mereka juga ya sebagai perusahaan distribusi. Lalu ada inventory cost. Kita tidak mau menumpuk barang terlalu banyak di gudang. Atau juga kita tidak mau menumpuk barang yang salah di gudang. Misal barang A, dia sebenarnya tidak laku di gudang Surabaya, tetapi kenapa ada banyak banget di gudang Surabaya, seperti itu kan. Oke. Nah, modelnya itu kayak gini sih, secara versi yang ideal banget. Jadi ada stok, lalu ada demand, ini waktu ya ke kanan. Jadi seiring waktunya ke kanan, stoknya akan terus turun karena ada demand-nya. Lalu kapan kita akan pesan ini ada di titik reorder point. Jadi kita pesan di sini, sedemikian sehingga kita berharap ketika barangnya nanti masuk itu tidak tidak habis lah barangnya sekitaran sini. Jadi kan butuh lead time ini, delivery time. Jadi saat delivery time ini bisa mungkin tidak kehabisan barang. Nah, tapi kenyataannya kan nggak selalu ideal begini ya. Demand-nya bisa berfluktuasi, lalu lead time-nya juga bisa maju, bisa mundur, seperti itu kan. Jadi bisa terjadi seperti ini ketika demand-nya tiba-tiba lebih banyak. Berarti kan dia rencananya habis di sini, tapi ternyata dia habis di sini, seperti itu. Atau juga bisa terjadi pengiriman kita terlambat. Jadi yang direncanakan tiba di sini, tapi malah tiba di sini. Seperti itu. Nah, inilah kegunaan dari safety stock ini, agar kita tidak kehabisan stok, istilahnya. Agar tidak terjadi out of stock. Nah,
Ini juga sebenarnya masih cukup mudah, karena sebenarnya yang terjadi bisa jadi seperti ini. Ini gambar dari jurnal referensi yang saya pakai buat project ini. Nah, jadi bisa kelihatan kan ini di bawah demand-nya itu bisa ada kosong di sini, bisa ada tiba-tiba tinggi di sini, seperti itu. Lead time-nya juga bisa bervariasi, mungkin tidak terlihat di sini ya. Lead time-nya bisa bervariasi, lalu jumlah order. Nah, jumlah order ini kan di sini bisa seragam ya. Atau mungkin 100 mereka setiap order. Tapi di kita kan tidak bisa demikian. Karena apa? Ya karena warehouse pusat, nasional warehouse itu harus berbagi produk ke banyak warehouse kan, satu Indonesia. Jadi misal ada cabang Surabaya, saya minta produk A 40.000 pieces. Tapi mungkin mereka cuma bisa kasih 20.000 kayak gitu. Karena ya memang harus berbagi dengan yang lain gitu. Nah, jadi itu juga harus dipertimbangkan di dalam model ini. Jadi ini challenge-nya ya. Jadi kita bervariasi, lalu demand-nya tidak tidak menentu gitu juga dengan order quantity kita yang tidak bisa seragam gitu. Nah, lalu juga apa yang saya kerjakan di sini terkait pemanfaatan GPT juga sih sebenarnya. Jadi kami ikuti perkembangan zaman lah seperti itu. Jadi di sini kami misal membuat exploratory project gitu, bisa nggak sih kita chat dengan table gitu. Kita punya data atau kita punya database, GPT-nya kita kasih koneksi ke database seperti itu kan. Bisa nggak sih mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita? Contohnya di sini saya beri satu data dummy, lalu saya minta ya udah buatkan regression plot untuk membandingkan gaji tim finance dan marketing. Nah, ini mereka bisa buat GPT-nya bisa mengenerate seperti ini. Karena mungkin teman-teman pernah coba tanya-tanya ya di GPT ya seperti ini. Saya juga sering sih tanya kayak ini dan GPT memang sangat membantu. Jadi mungkin kalau teman-teman lagi belajar coding untuk jadi data science atau tugas kuliah kayak gitu ya. Kalau bertemu kesulitan kan zaman dulu itu tanya ke Google ya, harus buka banyak tab lalu coba sana kemari kayak gitu. Nah, dengan GPT dia bisa membantu kita coding lebih cepat. Saya merasakan sendiri bagaimana GPT membantu saya dalam kerjaan sih. Gitu. Oke, lalu sedikit cerita tentang karir sebagai data scientist. Ya, bisa kita lihat di sini, di pencarian Google, data scientist masih menjadi uh, pekerjaan yang hot lah, mungkin sampai abad 21 ini. Jadi jika teman-teman tertarik untuk menjadi data scientist, itu masih sangat menjanjikan karir ini. Seperti itu. Lalu juga, gimana sih Kak untuk menjadi data scientist kayak gitu? Yang jelas kita harus belajar ya dari kampus itu bekalnya juga banyak. Kita belajar optimasi tadi banyak dipakai ya. Lalu kita belajar ada dengan Pak Aris statistika dan time series untuk forecasting tadi juga dipakai. Lalu saya juga pernah belajar machine learning kan dan deep learning di kampus. Nah, itu teman-teman bisa ikut kuliah-kuliah itu. Lalu di luar kuliah juga ada beberapa program seperti ini Bangkit, mungkin Albert dan Andri pernah ikut ya Bangkit. Lalu ada beasiswa dari beberapa lembaga studi ini seperti algoritma nih, saya pernah ikut di sini dan ini dari Indosat ini juga saya pernah ikut di sini. Jadi bisa ikut dari program-program di luar kampus juga. Lalu selain itu nice to have banget jika punya project yang bisa di-share. Mungkin di GitHub atau di LinkedIn. Tujuannya apa sih, Kak? Project ini ya minimal ketika wawancara dengan user nanti kita bisa banyak cerita lah. Kita pernah buat apa? Biasanya kan juga ditanya-tanya tuh. Pernah ngapain aja gitu, pernah buat apa. Nah, kita bisa cerita, kita bisa dengan pede lah. Oh, saya pernah buat ini. Saya pernah misal membuat prediksi apa, membuat dashboard apa, dan sebagainya. Seperti itu.
Ya mungkin udah dari saya seperti itu saja presentasinya. Jadi mungkin saya kembalikan ke Pak Hartono atau Bu Lucy lagi.